Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kita berangkat lagi mengulas beberapa part yang cukup menarik pada kejuaraan dunia catur cepat. Pertemuan Grandmaster Ivan Seferinov menghadapi Grandmaster Richard Rapport. Bagaimana permainan yang sangat menarik ini? Saksikan dari awal sampai akhir, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Ivan Seferinov memulangkah dengan pion ke-4 dan Richard Rapport membalas C6 memilih pertahanan karokan. Kuda ke F3 lalu D5. Di sini biasanya juga kuda berkembang ke C3, tetapi putih memilih dengan pion ke D3 teman-teman. Dan tidak tertarik juga dari Richard Rapport langsung menawarkan menteri, karena biasanya pion akan memukul pion pertukaran membuka akses menteri walaupun tidak bisa rokade ke depan, tetapi juga kompensasi teman-teman untuk gajah dapat juga aktif saat ini. Dan tentunya tidak tertarik langsung juga menuju endgame, Richard Rapport menghindar menteri ke C7, maka kuda ke C3 berlanjut, pion memukul pion, pertukaran tentunya, lalu kuda ke D7. Bagaimana melanjutkan, diambil inisiatif dengan A4, mendorong juga pion ke depan, juga mencegah pion untuk mengancam karena rencana dari putih untuk mengaktifkan gajah. Karena apabila saat ini gajah terlebih dahulu, masalahnya ada rencana B5, gajah mundur, di mana kuda ke depan dapat juga dilanjutkan untuk mengancam gajah. Oleh sebab itulah di sini putih terlebih dahulu A4, mencegah juga pion tentunya supaya gajah ke depan dapat ke C4. Kuda ke F6 dilanjutkan, dan betul saja gajah ke C4. Di sini kuda ke B6, di mana juga menekan gajah, gajah ke B3, gajah ke G4 mengapin kuda, H3 langsung mengusir gajah, ditukarkan gajah terhadap kuda, menteri menerima, dan E6 langsung juga mendeskoneksikan gajah teman-teman. Gajah ke G5 dimainkan, di mana juga dua kali menekan kuda, kuda ke D7 mundur kembali menopang kuda. Rokade saat ini saya peraja pengamanan, dan gajah ke D6 selain juga memantau diagonal, juga mempersiapkan mungkin rokade ke depan. Benteng ke D1 saat ini, lalu pion ke H6 mengusir gajah, gajah mundur ke E3. Di dalam pos ini langkah rokade juga pengamanan sebuah opsi, tetapi Richard Rapport memilih sebuah pendekatan yang cukup agresif. Ia memilih G5 teman-teman, mendorong ke depan mungkin mengaktifkan benteng untuk membuka file G. Di sini benteng ke I1, maka benteng ke G8 fokus rencana, gajah ke D4 di mana juga untuk memforking ke depan, dan benteng ke G6 tentunya mensupport juga kuda teman-teman. Karena memang dua kali terancam saat ini oleh gajah, dan cukup logis disupport oleh benteng, akan tetapi inilah pancingannya. Sebelumnya teman-teman di dalam pos ini untuk tetap sebanding G4 sebuah pilihan karena tempo mengancam menteri. Pion menerima sehingga kuda dibuat menerima menyelamatkan diri sekaligus. Pion ke E5 saat ini menekan, maka gajah dapat memukul pion, pertukaran kuda menerima, maka menteri ke F4. Di sini rokade sayap juga menteri, dan permainan pun masih cukup komplikatif dan sebanding ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan cukup logis juga oleh Richard Rapport, benteng ke G6 mensupport kudanya, menteri ke E2 melewatkan juga teman-teman kemenangan. Memang sangat sulit untuk dikalkulasi, tetapi saya akan menunjukkan cukup jelas kepada Anda. Pion ke E5 adalah opsi terbaik teman-teman. Ada dua respon. Yang pertama, apabila gajah menerima, masalahnya gajah menerima kembali, kuda menerima mengancam juga menteri. Menteri baru ke G3, langsung juga mengepin kuda. Oke, kuda ke D7 mempersolid, maka benteng bisa memukul kuda tentunya teman-teman. Tidak mungkin kuda menerima karena menteri akan tumbang. Raja menerima, benteng memukul kuda, dan kita lihat bagaimana benteng ke depan yang cukup pasif ini bersaing dengan kuda dan gajah sekaligus. Dan opsi kedua selain gajah menerima tentunya bisa juga dengan kuda menerima, yang terjadi baru menteri ke E2. Karena apa? Memanfaatkan raja hitam belum rokade. Kuda ke D7 misalkan menyelamatkan diri, maka gajah bisa melakukan pengorbanan memukul pion E6, pertukaran, menteri menerima tempo skak. Raja ke D8, gajah juga langsung memukul kuda skak. Kita lihat teman-teman, di sini apabila benteng menerima, maka tentunya dapat berlanjut menteri ke E8 langsung skakmat. Apabila kuda dibuat menerima, maka benteng juga langsung memukul juga gajah skak. Tiada pilihan menteri menerima, sehingga juga unggul kualitas saat ini, menteri bisa memukul benteng. Sangat-sangat menarik dan juga komplikatif bagaimana kemungkinan yang terjadi.
kita kembali ke partai aslinya. Namun di dalam pos ini tidak ditemukan juga langsung E5, tetapi Menteri ke E2 memang tujuan yang sama untuk pion ke E5 ke depan. Akan tetapi di sini hitam sudah membaca dan langsung menutup juga pion ke E5 memainkan gajah ke E5 teman-teman. Maka apa yang dimainkan? Sebuah juga pendekatan cukup menarik, dan langkah lanjutan ini merupakan sebuah langkah yang cukup sulit dikalkulasi dan juga ditemukan. Putih memilih dengan kuda ke D5, langkah brilian teman-teman, pengorbanan juga kuda. Pion C dibuat menerima, maka pion memukul kembali, membuka juga. Menteri mengancam gajah. Gajah mukul gajah. Di sini tidak langsung benteng memukul gajah, tetapi pion memukul pion. Dan bagaimana melanjutkan? Gajah juga langsung memukul pion. Daripada gajah ini tumbang, maka dimakan pion, pikirnya. Akan tetapi ini justru kesalahan. Di dalam pos ini teman-teman, kuda ke C5 sebuah opsi. Memang tetap juga memberikan pion tempo skak. Raja ke F8 memberikan gajah. Akan tetapi kuda dapat saat ini memukul gajah sebagai pelindung dari pion. Dan ini pun masih cukup sebanding ke depan, di mana dua pion ini bersaing dengan kuda. Akan tetapi ketika Richard Rapport memilih dengan pengorbanan gajahnya terhadap pion, Menteri menerima. Kuda ke C5 tidak lagi berlaku teman-teman. Bagaimana sebelumnya di dalam pos ini, pion memukul pion. Masalahnya benteng akan memukul pion tempo skak. Raja ke F8, maka benteng juga memukul kuda. Kita ingat kuda sedang dipin, Menteri menerima. Maka di sini benteng memukul kuda juga bisa, tetapi lebih kuat Menteri ke C5 skak. Kita lihat teman-teman, apabila ke petak terang, tentunya discover ke depan benteng berpindah open skak. Raja ke G7, maka benteng ke E7 skak. Waktu yang sama juga mengancam Menteri. Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah di sini tidak diterima pion, tetapi tentunya kuda ke C5, maka berlanjut pion tetap memukul pion tempo skak. Raja ke F8, Menteri ke F5 menekan juga benteng. Raja ke G7, dan ini adalah langkah eksekusi teman-teman. Benteng ke E8, langkah brilian selanjutnya. Pengorbanan juga kualitas. Di sini benteng memukul benteng, karena apabila dicoba kuda menerima, masalahnya pion akan juga promosi teman-teman yang sudah disupport oleh Menteri. Raja berpindah, Menteri ke G8 adalah skakmat karena benteng sedang dipin. Sangat-sangat brutal tentunya. Kita kembali di dalam pos ini, tentunya benteng memukul benteng. Maka coba teman-teman Anda pos speed ini, apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Ivan Sefarinov membuat Richard Rapport menyerah. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah tersebut. Ialah langkah ke-25, Menteri memukul kuda skak, dan di sini juga Richard Rapport menyerah. Mengapa menyerah? Karena apapun dilanjutkan, raja maupun benteng menerima. Masalahnya pion akan memukul benteng, promosi kuda. Waktu yang sama mengancam Menteri. Jelas keunggulan signifikan, unggul 1 perwira dalam skala Super Grandmaster. Cukup mudah ke depan memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan terjadi teman-teman. Kita menyaksikan 3 langkah brilian, dimulai dengan kuda ke D5, dilanjutkan juga teman-teman yaitu dengan benteng ke E8, lalu diakhiri dengan Menteri juga langsung memukul kuda skak yang membuat menyerah, karena jelas di sini juga akan mendapatkan perwira dan bahkan unggul dari putih. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ivan Sefarinov 91,8% dengan 3 langkah brilian dan Richard Rapport 83,8%. Demikianlah ulasan catur hari ini, dan jika suka dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.